Kalau Yesus adalah Allah, bagaimana dia berdoa kepada Allah? Apakah Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Untuk memahami kenapa Yesus dalam kapasitasnya sebagai Allah di dunia berdoa kepada Bapanya sebagai Allah di surga, kita perlu mengerti bahwa Bapa yang kekal dan Anak yang kekal memiliki hubungan yang kekal sebelum Yesus menjadi manusia. Yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 19-27 menjelaskan soal ini, khususnya di pasal 5 ayat 23, di mana Yesus mengajarkan bahwa Bapa mengutus Sang Anak, termasuk penjelasan di Yohanes pasal 15 ayat 10, Yesus bukan menjadi anak Allah ketika dia dilahirkan di Betlehem. Dari kekekalan, Yesus senantiasa adalah anak Allah, sekarang dan untuk selamanya. Melalui Yesaya pasal 9 ayat 6, kita diberitahu bahwa seorang putra telah diberikan dan seorang anak dilahirkan. Yesus senantiasa merupakan bagian dari hubungan Tritunggal bersama dengan Roh Kudus. Ketritunggalan selalu ada, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bukan tiga Allah, namun satu Allah dalam tiga pribadi. Yesus mengajarkan bahwa Dia dan Bapa adalah satu, bisa dibaca dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 30, yang dimaksudkan Yesus adalah Dia dan Bapa, dan tentunya Roh Kudus, memiliki substansi dan esensi yang sama, Allah atau keilahian. Ketiga pribadi ini keberadaannya setara sebagai Allah, ketiganya sudah dan terus-menerus memiliki hubungan yang kekal. Ketika Yesus, Sang Anak Allah yang kekal, menjadi manusia yang tak berdosa, Dia juga mengambil wujud seorang hamba, meninggalkan kemuliaan surgawinya. Sebagai Allah manusia, Dia belajar untuk taat kepada Bapanya ketika Dia dicobai oleh iblis, difitnah oleh manusia, ditolak oleh sesamanya, dan akhirnya disalibkan. Doanya kepada Bapa surgawinya adalah untuk meminta kuasa dan hikmat. Doanya memperlihatkan bahwa dalam kemanusiaannya Dia bergantung kepada Bapa untuk menjalankan rencana Bapanya untuk penebusan. Perhatikan doa Yesus sebagai imam besar dalam Injil Yohanes bab 17, juga tunduk kepada kehendak Bapanya untuk mati di salib demi membayar hutang dosa manusia yang telah melanggar hukum Allah, yang hanya bisa ditebus melalui kematiannya. Dia kemudian bangkit secara fisik dari kubur, memenangkan pengampunan dan hidup kekal untuk manusia yang menerimanya sebagai juru selamat secara pribadi. Tidak ada masalah jika Sang Anak, sebagai Allah, berdoa atau bercakap-cakap dengan Bapa sebagai Allah, sebagaimana yang telah disebutkan. Mereka memiliki hubungan kekal sebelum Kristus berinkarnasi menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya, hubungan ini digambarkan dalam Injil sehingga kita dapat melihat bagaimana anak Allah dalam kemanusiaannya menjalankan kehendak Bapanya sehingga penebusan tersedia bagi semua orang. Ketaatan Kristus, secara terus-menerus, kepada Bapa surgawinya supaya diberikan kekuatan, dan fokusnya supaya bisa terus dipelihara terlihat dari kehidupan doanya. Doa Yesus dituliskan supaya itu bisa menjadi contoh bagi kita. Keilahian Yesus Kristus tidak berkurang ketika Ia berada di dunia dan ketika Ia berdoa kepada Allah Bapa di surga. Beliau mengajarkan bahwa bahkan sebagai manusia yang tidak berdosa, kita tetap perlu memiliki kehidupan doa yang penting agar dapat melaksanakan kehendak Bapanya. Yesus berdoa kepada Bapa menunjukkan hubungannya dalam ketritunggalan dengan Bapa. Sikapnya bisa menjadi contoh bagi kita, bahwa manusia mesti bersandar kepada Allah melalui doa supaya diberi kekuatan dan hikmat yang kita perlukan. Jika Kristus, sebagai Allah manusia, masih menjalankan kehidupan doa yang bersemangat, demikian pula seharusnya para pengikut Kristus zaman ini. Terima kasih.
Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Allah kita Yesus Kristus, dan semakin mempertebal keimanan kita semua sebagai pengikut Kristus. Silahkan bagi teman-teman yang ingin memberikan bantuan atau persembahan. سلطان قلبم تویی سا مهر تو بی همتا هم هر روز با تو راه روم صدایت بشنوم